Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 7 April 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita di saat kita membicarakan Dia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon sadarkanlah kami bahwa Engkau akan selalu hadir di tengah-tengah kami di saat kami mewartakan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 24 ayat 13 sampai 35. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah." Mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apa itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka.
Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu hadir di tengah kita di saat kita membicarakan Dia. Kisah tentang dua murid yang pergi ke Emmaus mengingatkan sekaligus mau mengajar kita akan kehebatan dan kuasa Tuhan. Kedua murid Yesus pergi ke Emmaus karena merasa takut akan orang Yahudi dan juga kecewa karena harapan mereka akan Kristus tidak terpenuhi. Mereka mengharapkan bahwa Yesus akan menjadi pemimpin politik yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Walaupun mereka kecewa akan Kristus, namun telinga hati mereka masih tetap terbuka mendengarkan apa yang diceritakan oleh teman-teman mereka tentang kebangkitannya. Selain itu, hati dan pikiran mereka tetap fokus pada Yesus, dan mulut mereka masih membicarakan dan mendiskusikan tentang Dia. Karena keterbukaan hati dan pikiran mereka akan Kristus, maka mereka menerima satu hadiah yang sangat indah dari Kristus, di mana Yesus Kristus sendiri datang mendekati mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, dan pelan-pelan mengajar mereka untuk meneguhkan iman mereka. Kehadiran Yesus di tengah mereka adalah satu perwujudan cinta Yesus Kristus sekaligus sebagai bukti pemenuhan janji yang sudah dikatakannya, bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namanya, membicarakan tentang Dia, maka Ia hadir di tengah-tengah mereka. Sungguh kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan hadir kapan dan di mana saja. Kehadirannya selalu memberi kita rasa damai yang sangat luar biasa. Barang siapa selalu terbuka kepadanya, pasti akan alami kedamaian yang sangat luar biasa. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, beberapa tahun lalu, sewaktu saya masih di Papua Nugini, pada hari Sabtu Suci, saya memberi sakramen permandian kepada 27 orang. Satu dari antara mereka sudah berumur 30-an tahun. Yang berumur 30-an tahun ini sudah lama mengikuti katekumen. Tetapi karena kesibukan kerja di perusahaan, ia belum punya kesempatan untuk menyiapkan diri untuk dipermandikan. Tetapi yang menariknya bahwa dia selalu datang ikut misa pada hari Minggu dan pada hari raya. Selalu maju ke depan memohon berkat imam sewaktu umat yang lain menerima komuni suci. Kerinduannya untuk dipermandikan kini tiba. Pada malam Paskah bersama anak-anak di bawah umur 7 tahun, yang maju ke depan memberi dirinya untuk dibaptis. Sesudah secara resmi diterima menjadi anggota gereja Katolik yang sah, ia juga diundang untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Satu perjumpaan yang sangat-sangat berarti baginya. Sewaktu memakan tubuh dan meminum darah Kristus, ia merasa ada kedamaian yang sangat luar biasa dalam dirinya. Dia sungguh percaya bahwa kedamaian itu adalah hadiah dari Yesus Kristus baginya di malam Paskah. Mata hatinya terbuka melihat Yesus Kristus. Hatinya disentuh oleh Yesus Kristus. Pengalaman akan Allah oleh kedua murid yang ke Emmaus juga dialaminya. Itulah kehebatan Tuhan kita. Ia selalu hadir di dalam diri orang yang selalu merindukan Dia. Ia selalu memberi rasa damai kepada orang yang dengan tekun mencari Dia. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan selalu hadir di saat kita membicarakan Dia.
Janjinya selalu dipenuhinya, bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namanya, Dia selalu hadir di tengah-tengah mereka. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan menggerakkan hati dan pikiran kita agar kita tak henti-hentinya mewartakan Dia kapan, dalam situasi apa saja. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.